Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Janindra dengan NPM 2131050087. Saya dari Prodi Sosiologi. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen Ibu Erin Nur Maulidia. Langsung saja kita ke materi. Materi yang pertama yaitu tentang model pendidikan demokratis. Secara etimologi, kata demokratis berasal dari kata bahasa Yunani, demokratia, yang terdiri dari dua bagian, demos yang artinya rakyat dan kratos yaitu kratein yang berarti kekuasaan. Jadi konsep dasar demokrasi itu adalah kekuasaan rakyat yang kekuasaannya milik rakyat, yaitu government of rule by the people. Jadi istilah demokrasi secara singkat diartikan sebagai suatu kekuasaan politik yang kedaulatan pemerintahan berasal dari rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Yaitu ada konsep pendidikan yang demokratis adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Pengertian demokratis di sini mencakup arti baik secara horizontal maupun vertikal. Jadi demokrasi pendidikan di sini adalah proses pendidikan yang menghargai potensi maupun pembawaannya, bersamaan dan kebebasan peserta didik dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan segala potensi dirinya secara optimal. Demokrasi dan pendidikannya mempunyai hubungan yang saling menunjang karena pendidikan yang sifatnya demokrasi atau demokratis akan menempatkan anak sebagai pusat perhatian. Melalui pendidikan anak-anak, tempatnya sebagai manusia yang dimanusiakan, yaitu pendidikan hanya memberikan layanan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan optimal anak. Pendidikan yang demokrasi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang lama kepada setiap anak. Setiap anak yaitu peserta didik mencapai tingkat pendidikan sekolah yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya. Materi yang kedua yaitu tentang globalisasi. Globalisasi yaitu yang di sini menjelaskan tentang globalisasi pendidikan. Globalisasi pendidikan adalah suatu proses tataan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi hadap pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada saat itu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama. Bagi bangsa di seluruh dunia, proses globalisasi berlangsung melalui dua dimensi, yaitu dimensi ruang dan waktu. Perkembangan dunia pendidikan di Indonesia tidaklah dapat dilepaskan dari pengaruh perkembangan, yaitu tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perkembangan globalisasi, yang dimana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat di era pasar bebas juga merupakan tantangan
tantangan bagi dunia pendidikan di Indonesia karena terbuka peluang lembaga pendidikan dan tenaga pendidik dari mancanegara masuk ke Indonesia. Ketidaksiapan bangsa kita dalam mencetak SDM yang berkualitas dan berkualitas dan bermoral yang dipersiapkan untuk terlibat dan berpikrah dalam kancah globalisasi menimbulkan dampak positif dan negatif dari pengaruh globalisasi dalam pendidikan. Dijelaskan dalam poin-poin berikut. Yang pertama itu ada dampak positif globalisasi terhadap dunia pendidikan di Indonesia, yaitu pengajaran interaktif multimedia. Kemajuan teknologi akibat pesatnya arus globalisasi merubah pola pengajaran pada dunia pendidikan. Pengajaran yang bersifat klasifikal berubah menjadi pengajaran yang berbasis teknologi baru seperti internet dan komputer. Apabila dulu guru menulis dengan sebatang kapur, sekali membuat gambar sederhana atau menggunakan suara dan sarana sederhana lainnya untuk berkomunikasi, pengetahuan, dan informasi. Sekarang sudah ada komputer sehingga tulisan maupun film, suara, musik, gambar maupun hidup. Jadi gambaran hidup dapat digabungkan menjadi suatu proses komunikasi. Dan yang kedua itu ada dampak negatif globalisasi terhadap dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Bahaya dunia maya. Dunia maya selain sebagai sarana untuk mengakses informasi dengan mudah juga dapat memberikan dampak negatif bagi siswa. Terdapat pula aneka macam materi yang berpengaruh negatif terhadap bertebaran di internet. Misalnya pornografi, yaitu sangatlah membuat orang berpikir negatif selalu. Yang kedua itu kebencian, rasisme, kejahatan, kekerasan, dan sejenisnya. Berita yang bersifat pelecehan seperti fenomena dan pelecehan seksual pun mudah diakses oleh siapapun, termasuk siswa. Barang-barang seperti Viagra, alkohol, narkoba banyak ditawarkan melalui internet. Contohnya 6 Oktober 2009 lalu diberikan salah seorang siswa SMA di Jawa Timur pergi meninggalkan sekolah demi menemui seseorang lelaki yang dia kenal melalui situs pertemanan, yaitu melalui gadget, yaitu melalui Facebook dan sebagainya. Hal ini sangat berbahaya dapat proses belajar mengajar. Yaitu selanjutnya ada materi yang ketiga, yaitu pendidikan masa pandemi, masalah dan prospeknya. Virus corona atau COVID-19 hadir dalam kehidupan manusia, memberikan pengaruh yang sangat luas. Pandemi COVID-19 telah memaksa pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan perubahan meliputi seluruh sendi kehidupan, tidak terkecuali di bidang pendidikan, konstruksi model pendidikan berbasis digital,
Proses pendidikan di masa pandemi ialah melalui kebijakan-kebijakannya. Pemerintah berupaya meningkatkan kembali kualitas layanan institusi pendidikan yang diberikan kepada masyarakat, terutama para pelaku, yaitu para pelaku pendidikan. Upaya tersebut berupa perluasan akses layanan pendidikan standar nasional, yaitu standar nasional pendidikan, perbaikan sarana dan prasarana. Standar nasional ini berfungsi sebagai dasar dalam menciptakan pendidikan nasionalnya yang lebih berkualitas lagi. Lingkup standar nasional pendidikan ialah standar sarana dan prasarana, seperti peralatan pendidikan, yaitu buku, sumber belajar, dan media pembelajaran merupakan sarana pendidikan yang harus dimiliki untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar. Sekian materi yang saya sampaikan, mungkin cukup dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.